Om Swastiastu. Kami akan membahas materi tentang masalah yang terdapat di dalam perusahaan dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Niputu Pramesti, yang kedua Niluh Putu Eka Puspita Dewi, yang ketiga Niwayan Eti Widayani. Yang pertama, masalah yang terjadi di perusahaan yaitu terjadinya konflik antara atasan dan bawahan, konflik antar sesama karyawan, baik buruknya komunikasi internal perusahaan, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan, dan kurangnya pelatihan kerja karyawan. Masalah yang terjadi di tempat kerja Niputu Pramesti yaitu garansi pada handphone apabila konsumen membeli handphone di counter kami dengan garansi 1 tahun kecuali kesalahan pengguna. Dan kendala yang paling sering kita hadapi yaitu lingkungan di mana selokan yang berdekatan dengan counter kami berdampak sangat buruk. Meskipun dalam sebuah pekerjaan target yang paling utama dalam lingkup kerja yang harus sesuai dengan kita capai dalam chip target penjualan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masalah yang terjadi pada tempat kerja saya, nama saya sendiri Niluh Putu Eka Puspita Dewi. Saya bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masalah yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar yaitu izin yang lama selesainya tidak cukup 1 minggu, bukan hanya dari faktor yang begitu banyak izin, namun karena atasan yang juga jarang di kantor, karena dinas keluar kota, belum lagi dengan pengecekan lapangan terutama IMB. Jika berkas IMB belum lengkap, kami tidak bisa memproses izin tersebut, sehingga kita harus menunggu pemohon melengkapinya terlebih dahulu. Masalah kedua adalah dari staf, di mana staf yang tidak bisa diajak bekerja sama. Semua saling menusuk dari belakang karena ingin lebih terlihat di mata atasan. Yang ketiga yaitu staf kontrak, di mana staf kontrak bisa dikeluarkan kapan saja sesuai keputusan atasan. Terima kasih. Masalah yang terjadi pada tempat kerja saya yaitu salah satu permasalahan yang terungkap dari hasil observasi di Rumah Sakit Balimen Karangasem, khususnya untuk unit CSSD, adalah belum membuat pencatatan keluar masuk barang persediaan sehingga setiap harinya tidak mengetahui berapa jumlah stok persediaan barang yang ada di unit CSSD, maka pelayanan terhadap pasien menjadi terhambat karena kurangnya atau habisnya stok persediaan dan belum mengarsipkan checklist alat, sehingga saat unit lain mencari checklist pasien terdahulu sulit untuk menemukannya. Kondisi faktual menunjukkan bahwa selama ini karyawan di unit CSSD hanya memperkirakan berapa jumlah stok persediaan barang dan meletakkan checklist alat sembarangan sehingga banyak checklist alat yang tercecer dan hilang.